Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom pendengar Healing Harmony dimanapun Anda berada di ruang dengar saudara. Malam hari ini kami undang saudara untuk bisa menikmati hadirat Tuhan di ruang dengar saudara. Seperti mentari yang bersinar setiap pagi, demikian kasih Bapa yang dinyatakan dalam kehidupan kita tidak akan pernah berhenti. Malam hari ini bawa hatimu kepada Bapa melalui bibir mulut yang memuliakan namanya, dan nikmati kehadirannya, kasihnya menyentuh kehidupanmu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Oh, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu.
Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang ajaib, yang menyertai perjalanan hidup kami dari hari lepas hari. Malam hari ini dengan bibir mulut yang memuliakan nama-Mu, kami nyatakan syukur dan terima kasih kami untuk kesetiaan-Mu, untuk kasih-Mu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Haleluya. Kami ada hari ini karena kasih-Mu ya Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi
rohani kami ya Tuhan kepadamu. Kami terima semua kebenaran-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami malam hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, sebab setiap kami rindu dan dengan sukacita menyambutnya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada di ruang dengar saudara, malam hari ini saya mau katakan bahwa ada banyak kasih yang kita temukan di dalam dunia ini. Namun sesungguhnya kasih yang sejati, kasih yang mulia, kasih yang murni hanya ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Allah dalam Yohanes 15 ayat 13 berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, Yesus tidak hanya mengajar tentang kasih, tetapi ia adalah kasih itu sendiri. Dan di dalam pelayanannya, ia tidak menuntut untuk dihormati, bahkan ketika orang-orang meragukan, menolak dan mencacinya. Namun Yesus terus melayani dengan setia sampai pada puncaknya di kayu salib. Bapak Ibu, malam hari ini saya harus katakan bahwa prinsip kasih di dalam mengiring dan melayani Tuhan, yaitu bahwa kasih tidak menuntut imbalan. Kita tidak melayani supaya kita dihargai atau diakui. Di dalam firman Allah 1 Yohanes 4 ayat 19 memberitahukan bagi kita bahwa kita melayani karena kita telah dikasihi dan dilayani terlebih dahulu oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara, kasih sejati yaitu memberi tanpa syarat. Di dalam firman Allah 1 Korintus 13 ayat 5 dikatakan kasih tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih memang harus memberikan yang terbaik, bukan memberikan dari sisa. Saudara, Yesus tidak memberi secukupnya, ia memberi seluruh hidupnya. Dan di dalam mengiring dan melayani Yesus, kita dipanggil untuk memberikan yang terbaik. Waktu kita, perhatian kita, kualitas kita, kesungguhan kita. Bapak Ibu, terutama bagi saudara yang melayani Tuhan, hari ini saya katakan pelayanan yang lahir dari kasih sejati, tidak asal-asalan. Karena kita tahu bahwasanya kepada siapa kita melayani, bukan kepada manusia, bukan kepada organisasi, bukan untuk lembaga pelayanan, tetapi kepada Tuhan sumber kasih itu. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kasih melayani meski tidak dihargai. Kasih Kristus tidak menunggu respon baik. Saudaraku, kita tetap setia melayani meskipun tidak ada yang mengucapkan terima kasih, atau bahkan jika pelayanan kita tidak dianggap sama sekali. Pelayanan kita dianggap biasa-biasa saja, tetaplah melayani. Karena kasih yang berkorban bukan mencari pengakuan, tetapi keberkenanan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Allah memberikan ilustrasi atau sebuah kisah yang menjadi contoh bagi kita. Yesus, Tuhan Juru Selamat, Allah yang Maha Kuasa, membasuh kaki murid-muridnya. Sebelum Yesus disalibkan, dia melakukan tindakan yang sangat simbolis dengan penuh kasih, yaitu membasuh kaki murid-muridnya, termasuk kaki Yudas yang mengkhianatinya, kaki Simon Petrus yang kemudian menyangkalinya. Ini adalah pelayanan yang tidak menuntut, pelayanan yang sangat-sangat rendah hati, pelayanan yang penuh kasih. Apakah Yesus mendapatkan pujian? Tidak, tetapi dia melakukannya karena kasih yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelayanan kita harusnya berfokus kepada salib, bukan panggung. Jika saudara ingin melayani, bersiaplah untuk tidak dianggap. Malam hari ini dengar baik saudaraku, jika engkau mengasihi,
Tetaplah memberi walau tidak dihargai. Jangan menunggu dihargai untuk melayani dan mengasihi. Jangan menuntut diberi tempat, karena kasih sejati selalu menyediakan tempat untuk orang lain terlebih dahulu. Jika pelayanan kita lahir dari kasih Kristus, maka salib itu adalah motivasinya, bukan pengakuan orang lain menjadi motivasi kita. Pertanyaannya malam hari ini, dengar baik saudaraku. Apa yang menyebabkan orang tidak berbagi kasih tetapi lebih banyak menuntut kasih? Ini ada realita yang terjadi di dalam kehidupan pelayanan, baik di gereja atau lembaga-lembaga pelayanan. Ya, orang tidak selalu murni berbagi kasih tetapi lebih banyak menuntut kasih. Hal yang pertama saya mau katakan gini, karena mereka tidak mengalami Tuhan secara pribadi sungguh-sungguh. Sekali lagi, karena mereka tidak mengalami kasih Tuhan yang murni secara pribadi. 1 Yohanes 4 ayat 19 bilang begini, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Oleh sebab itu, setiap kita, para pengikut Tuhan, para pelayan Tuhan, hendaklah mengalami kasih Kristus secara pribadi. Bapak Ibu, jika seorang belum sungguh mengalami kasih Allah secara pribadi, maka dia tidak memiliki sumber kasih sejati. Cenderung mengandalkan kasih manusia yang terbatas. Ketika tidak dikasihi, kecewa lalu menuntut lebih dari orang lain. Saudara, orang-orang yang belum lahir baru mungkin melayani karena rutinitas atau tekanan sosial, bukan karena kasih kepada Tuhan. Hal yang kedua, saudaraku, saya mau katakan bahwa kadang luka batin atau kekurangan kasih di masa lalu ini merupakan penyebab orang suka lebih dikasihi daripada mengasihi secara murni. Bapak Ibu, banyak orang menuntut dikasihi karena memang latar belakang hidupnya pernah mungkin ditolak, tidak pernah merasa cukup dihargai, kurang mendapatkan kasih dari lingkungan keluarga, lingkungan pelayanan, atau lingkungan di mana dia tinggal. Akibatnya mereka tumbuh dengan kerinduan besar akan kasih, tapi tidak tahu bagaimana memberi kasih. Pada umumnya mereka mengira menerima kasih adalah solusi. Padahal memberi kasih, berbagi kasih itu adalah jalan pemulihan bagi keadaan mereka. Yang ketiga, kasih duniawi menggantikan kasih Allah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-2 dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saudara, dunia mengajarkan kasih yang bersifat egois. Artinya begini, aku mencintaimu kalau kamu membuatku bahagia. Artinya bersyarat, aku mengasihi kalau aku juga dikasihi. Aku juga akan memberikan perhatian jika aku diberikan perhatian. Jadi kasih yang bersifat transaksional. Artinya timbal balik, aku baik padamu supaya kamu baik kepadaku. Ini sangat berbeda sekali dengan kasih Tuhan, kasih agape, yaitu kasih yang memberi tanpa embel-embel. Meski tidak dibalas sekalipun, tetap memberi, tetap melakukan yang baik. Dan hal yang keempat, saudara, kebanyakan setiap pengikut atau setiap pelayan Kristus atau bahkan hamba-hamba Tuhan tidak memiliki buah roh di dalam pelayanannya, dalam pengiringannya kepada Yesus. Firman Allah berkata dalam Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih. Saudara, kasih adalah buah roh yang pertama. Kalau seorang tidak tinggal di dalam firman, tidak hidup di dalam persekutuan, tidak berdoa atau mencari Tuhan secara sungguh-sungguh, maka kasih tidak akan bertumbuh dalam hidupnya. Ia akan lebih mudah tersinggung, mudah menuntut, egois, karena dagingnya lebih dominan daripada roh. Oleh sebab itu, perhatikan baik saudara-saudara yang mengikut Kristus, saudara-saudara yang melayani Kristus, saudara-saudara yang mencap dirinya adalah hamba Tuhan. Hati-hati. Hal yang kelima, pelayanan yang didasari atau berbasis pada ambisi bukan kasih. 1 Korintus 13 ayat 1-3 bicara begini, bahkan kalau kita bisa bernubuat, membagi harta, bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar, kalau tidak ada kasih, semuanya itu sia-sia. Saudara, banyak orang yang terjun dalam pelayanan bukan karena kasih, tapi karena ingin terlihat hebat, ingin dihormati, ingin berkuasa. Ketika motivasinya salah, maka wajar kalau pelayanan mereka menuntut pengakuan, bukan mencerminkan kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Hari ini, mari kita minta kepada Tuhan, ajari kami untuk melayani dengan kasih yang sejati. Buang semua keinginan kami untuk dihargai, dilihat atau dipuji. Bentuk hati kita seperti hati-Mu Tuhan, yang senantiasa memberi tanpa batas, yang mengasihi tanpa syarat, yang melayani bahkan sampai memberikan nyawa tersalib di kayu salib sebagai bentuk kasih-Mu yang sempurna. Haleluya. Saudara, malam hari ini kami undur diri. Doa kami, kiranya kasih Kristus memenuhi hati dan pikiran kita di dalam pengiringan kita kepadanya, di dalam pelayanan kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, tak teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, tak teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Haleluya. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, tak teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Haleluya. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.